BG Indonesia jadi sorotan Forbes. Arsari Tambang luncurkan Envirotin. Olah TKP ledakan hebat di Cengkareng. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, dan selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya tentunya seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara Forbes CEO di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu malam. Di hadapan staf Forbes, Prabowo ini menjelaskan bahwa program andalannya yakni makan bergizi gratis. Presiden Prabowo melakukan dialog dalam acara Forbes CEO yang dipandu langsung oleh Steve Forbes. Acara yang dihadiri orang-orang ternama tanah air itu, Prabowo menjelaskan mengapa makan bergizi gratis menjadi program utamanya, yang mana setiap harinya disebut seperti memberi makan 7 kali penduduk Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menjelaskan mengapa dirinya termotivasi membuat program makan bergizi gratis menjadi program prioritasnya. Salah satunya adalah kondisi fisik anak Indonesia yang ia temui sangat tidak sesuai dengan skala pertumbuhan yang seharusnya. Saat menjelaskan hal ini, Presiden sempat terhenti karena batuk. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sedang flu. Namun karena undangan langsung dari Steve Forbes, ia menyanggupi datang di acara ini. I think this feeding program, Indonesian for MBG, makan bergizi gratis, free food. Well, basically it came about, I've been running for president, I ran for president, 5 times in this last 25 years. 5 times I ran, 4 times I lost. The last time I won. What I'm trying to say is, during this campaign, this 5 campaign, I traveled to many areas, to many villages, and every time I come to the village, I see young children reading, they come and stand and they wait, so I talk to them and I ask them, what's your age? And I was many times surprised. When I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old, because of his body, he looked like it was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes, and very difficult for people to live in their way. I understand that children can eat sometimes only rice with salt. And so that got me thinking. And at that time, there were 77 countries that had a free meal program. So I said Indonesia must be there, 78 or 79. So we started planning, and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Berapa ya?
11,900 kitchens. We are feeding today 35.4 million mouths. So 35%. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. Presiden memastikan pihaknya bertekad untuk melakukan evaluasi dan membuat program MBG nol kesalahan dari kasus apapun itu dengan meningkatkan pengawasan, SOP dan menggunakan alat-alat yang canggih dan steril guna minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis Indonesia menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura setiap hari. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media Steve Forbes menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think. Yeah, 11,400. User, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning. But when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis program makan bergizi gratis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Sebanyak 1,5 juta lapangan kerja diperkirakan tercipta melalui program MBG. Dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai daerah. Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, angka tersebut sangat mungkin dicapai jika program-program strategis seperti MBG dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membentuk rantai pasok baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Efek berganda dari program ini menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang dinamis, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly. And each, there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000, that's 1.5 million. That each kitchen has created 15 local entrepreneurs. One selling their eggs, the other one selling vegetables, the other one selling fish, this one selling meat, the other one so. And each of these 15 vendors or suppliers will have at least 5, 10 or 15 workers. If these people have money, what do? They will buy shoes, clothes, they want to improve their housing, they want each to buy maybe motorcycle, television. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran penting koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan juga perikanan. Ia juga mendorong penghapusan utang lama petani dan pelaku UMKM untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi sebagai garda depan distribusi hasil produksi rakyat, terutama dari sektor pertanian dan perikanan. Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa akan dijadikan pusat distribusi panen, bukan sekedar tempat simpan pinjam. Ia menekankan bahwa koperasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk armada transportasi sendiri, agar hasil tani dan tangkapan nelayan bisa langsung terserap pasar. Upaya ini dinilai penting untuk menghindari pembusukan hasil panen, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan di desa-desa. Bullish, I'm very optimistic. So we will now get fresh increase of protein from the fishing villages. We will send it to our cooperatives because I'm also building, we have already established 81,000 village cooperatives. And each village cooperative will have their own warehouse, cold storage, will have their own mini supermarket, their own village drugstore, village clinic, etc., etc., etc. And each cooperative will be given financing to buy 2 trucks. So all their produce will be sent to the market. And there will be no more stories of, sir, our harvest is rotting, nobody's coming, da-da-da-da-da-da. Yeah, so I think this is going to be an exciting time for Indonesia. I'm excited. And because I'm seeing this dream, this concept turning into reality as we sit here today.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penghapusan utang lama para petani dan pelaku UMKM. Ia menilai banyak di antara mereka masih terbebani pinjaman puluhan tahun lalu dan sulit mengakses pembiayaan baru. Langkah penghapusan utang ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat kecil dan mendorong kesejahteraan mereka. In my campaign, a lot of these representatives from the farmers and from the small business came to me and, "Sir, we can't get any new loans because our debt of 25 years ago is still in the books of the banks." So I called some of the bankers, we discussed, and basically I understood that actually in the banks, right, after 25 years, most of these banks have been written off already in the books of the banks. So of course there are the conservative bankers who said, "No, sir, we cannot. What example will it give for the other lenders, borrowers, right?" So I said, these people, 25 years, they cannot pay back because of bad weather, because of natural disaster, etc., etc. No way can they pay back. So to be realistic, I said there is such a thing as forgiveness. So I said, we forgive the debt. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam setahun kepemimpinannya, ribuan tambang dan jutaan hektar sawit ilegal berhasil ditindak. Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, mengungkap bahwa pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan merebut kembali 5 juta hektar kebun sawit ilegal dalam 1 tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa pencurian kekayaan negara tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Prabowo menyebut setelah sektor tambang, pemerintah juga telah mengambil alih perkebunan sawit ilegal melalui proses hukum di pengadilan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memulihkan kerugian akibat praktik ilegal dan menghentikan kebocoran kekayaan nasional. I came into 2 islands of Indonesia, Bangka and Belitung, and we got report there were 1,000 illegal tin mines, 1,000 on these 2 islands. And we were losing maybe 80% of our total tin production to these illegal miners and through smuggling. And I said this has to stop. The case is the government now must enforce the law. And I'm determined to enforce the law. And I'm determined that the Indonesian government must be respected by everybody. The law is the law. Regulations are regulations. Those who violate the law will have to deal with the law. So that's as simple as that. What I mean is we are recovering a lot of assets. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, suasana sore di Pasar Gamalama, Kota Ternate mendadak riuh saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Gamalama. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh warga dan para pedagang yang memenuhi pasar tradisional paling terkenal di Maluku Utara. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Shehe, Wali Kota Ternate, serta unsur Forkopimda. Pengamanan dilakukan secara ketat oleh Polda Maluku Utara yang menurunkan 1.300 personel di 6 titik utama, termasuk area Pasar Gamalama yang telah disterilisasi sejak Selasa malam. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santai, Gibran langsung berbaur dengan masyarakat. Ia menyapa pedagang sayur, ikan, hingga penjual rempah khas Maluku Utara.
Kehadirannya menciptakan suasana akrab dan penuh antusiasme. Gubernur Shirley Juanda Laos yang mendampingi turut menyapa para pedagang perempuan. Kehangatan kunjungan itu semakin terasa saat Gibran melayani permintaan swafoto dari puluhan pedagang muda. Ia pun tampak menikmati suasana pasar yang ramai dengan senyum ramah khasnya sebelum melanjutkan agenda berikutnya di kota Ternate. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menpora RI Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Salah satunya meninjau Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menpora RI Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Menpora Erick meninjau P3SON, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 15 Oktober 2025 pagi. Setiba di lokasi, Menpora Erick berkeliling melihat kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Bahkan ketika mau melihat kondisi lapangan sepak bola, Menpora Erick harus terhalang semak belukar yang tidak terawat dan tingginya 1 hingga 2 meter. Menpora Erick menyampaikan bahwa peninjauan yang dilakukan ke Hambalang ini adalah bagian dari untuk melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Dirinya berharap semua aset-aset yang dimiliki Kemenpora ke depannya bisa berfungsi dengan baik dan efektif penggunaannya. Sekedar diketahui, proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON, melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitri, dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra. Andra memfasilitasi pertemuan itu di ruang kerjanya di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 15 Oktober 2025. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri wali kelas Indra. Ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang memogok 3 hari itu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan ini anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat. Untuk menyelamatkan dunia pendidikan kan tidak boleh mogok itu. Karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Pertemuan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan Indra saling memaafkan. Dini juga mengingatkan Indra agar meneladani pesan Gubernur Andra Soni. Dia juga mendoakan muridnya itu menjadi pribadi yang sukses. Sebelumnya, video viral menunjukkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga menampar seorang murid yang ketahuan merokok di ruang kelas. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan Dini dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan mengaktifkan kembali Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Andra menyebut penonaktifan sebelumnya hanya bertujuan untuk menormalkan suasana di sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran Menteri kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional. Pemerintah menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli menyatakan program magang nasional terus menunjukkan antusiasme tinggi dari anak muda di seluruh Indonesia, baik fresh graduate, lulusan perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma. Bahkan antusiasme tinggi ini juga datang dari perusahaan-perusahaan. Program magang nasional yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan kesempatan magang yang tak hanya tersedia di sektor swasta, tetapi juga bisa dilakukan di kementerian.
Dalam kesempatan itu Menaker menekankan bahwa seleksi bukan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang mereka miliki. Dari data yang kami peroleh, sudah tercatat 1.147 perusahaan yang sudah membuka lowongan magang. Dan sudah sebanyak 104.711 orang yang kemudian eligible untuk ikut dalam program magang ini, yang nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan, dan proses terakhir adalah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Menaker pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi yang menggelar seminar nasional merek kolektif bagi koperasi merah putih. Melalui merek kolektif, pemerintah mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan. Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional merek kolektif bagi koperasi merah putih. Merek kolektif bukan sekedar nama, melainkan identitas bersama. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Melalui perlindungan kekayaan intelektual, kini operasi tak hanya mampu ataupun punya legalitas, tetapi juga akses pembiayaan dan daya saing yang lebih kuat. Sinergi DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan Kemenkop memastikan produk koperasi dari desa hingga kota tak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga naik kelas dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pembukaan Trade Expo Indonesia ke-40 tahun 2025. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Menuju pasokan energi bersih terbarukan, Arsari Tambang, salah satu anak perusahaan dari Arsari Group, meluncurkan timah ramah lingkungan pertama di Indonesia bernama Envirotin. Dengan ini, Envirotin mampu memimpin sektor pasar yang ramah lingkungan secara global. Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Joyo Hadikusumo menyampaikan, komoditas timah ramah lingkungan bernama Envirotin diluncurkan untuk menunjukkan bukti komitmen Indonesia dalam hal melahirkan produk energi yang ramah lingkungan di dunia. Aryo menerangkan lebih rinci, Envirotin dihadirkan sebagai solusi yang solutif Indonesia dalam masa transisi dunia menuju energi bersih, di mana komoditas timah memiliki sumbangsi penting di dalamnya. Diketahui produksi timah dari Arsari Tambang yang rendah karbon ini diwujudkan sebagai langkah nyata menuju hilirisasi energi mineral yang inklusif dan mendukung visi Indonesia Hijau, Indonesia Maju. Teknologi tanam listrik bebas emisi sejalan dengan prinsip ESG yang ujung-ujung kita mau menuju net zero. Envirotin bukan sekedar produk. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di pasar global. Bukan hanya menambang, tapi juga memimpin dengan produk ramah lingkungan. Peluncuran ini adalah langkah awal menuju masa depan hijau. Kami percaya bahwa melalui inovasi hijau, kita bisa mewujudkan slogan inovasi hijau, Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita mendorong hilirisasi yang bukan hanya sekedar wacana, tapi aksi nyata. Bapak dan Ibu, para hadirin yang terhormat, kami persembahkan Envirotin, produk ramah lingkungan timah asli Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-40 tahun 2025 yang diselenggarakan di ASBSD Tangerang, Banten. Dalam penyelenggaraan Trade Expo tahun ini, Indonesia tahun ini sebanyak 1.619 peserta ikut berpartisipasi dan juga sebanyak 8.045 pembeli datang dari 130 negara. Menteri Perdagangan Budi Gunadisadikin menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya Trade Expo Indonesia yakni menjadi upaya Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan visi pemerintah, terutama untuk meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat citra dan daya tarik produsen Indonesia melalui 3 zona utama, di antaranya produk makanan dan hasil pertanian, produk manufaktur, serta layanan dan peralatan berat. Menteri Perdagangan pun menargetkan capaian transaksi dagang pada Trade Expo 2025 dapat menyentuh angka sebesar 16,5% miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 273,5 triliun rupiah. Kemarin ini dirancang untuk memperkuat citra dan daya tarik produk Indonesia melalui 3 zona utama, yaitu food, beverage, and agriculture product, manufactured products, serta services and industrial products. Tapi tahun ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer. Sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam trade. Dan hingga saat ini kami mencatat sebanyak 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat perdagangan internasional RI sudah berada di jalan yang tepat. Dirinya juga menyampaikan terkait dengan ekspor beras nasional yang disebut akan surplus 4,5 hingga 5 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan lonjakan ekspor Indonesia naik hingga 7% di tahun 2025 dengan surplus perdagangan mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya sebesar 19 miliar dolar di tahun 2024. Zulhas pun menilai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional Indonesia sudah berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini akan membawa keberhasilan pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Tahun ini sampai Agustus akhir, ekspor kita meningkat 7,7%. 7,7%. Tahun lalu sampai bulan ini surplusnya 19 miliar dolar. Tahun ini 29 miliar US dollar. Jadi ada kenaikan 10 miliar dolar. Ini angka 53% angka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada, memungkinkan adanya pembukaan lahan baru, serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO, ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah, kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO.
Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon, yang meninjau langsung lokasi penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengamankan ribuan kubik kayu ilegal di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lebih dari 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal bersama 1 unit tongkang dan kapal penariknya. Kayu ilegal yang berhasil diamankan Satgas PKH diduga berasal dari kawasan hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, yang diangkut menggunakan tongkang Kencana Sanjaya dan tugboat Jenebora 1. Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi terhadap praktik pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan seorang individu berinisial IM dengan modus pemalsuan dokumen legalitas kayu. Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan, penindakan yang dilakukan Satgas PKH merupakan bukti keseriusan TNI dalam mendukung penegakan hukum lingkungan secara profesional dan terukur. Ia menegaskan tindakan di lapangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita sudah selesai penguasaan, kita akan limpahkan nanti ada penyidik hutanan dan proses hukum berlanjut dari hulu sampai hilir, kata Pak Kabariskrip itu. Di Mentawai sudah kita amankan base camp, ekskavator, pekerja dan beberapa orang. Ini akan ditelusuri terus sesuai hukum. Tentunya ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terukur, namun tindakannya tegas. Adapun dari hasil perhitungan, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 239 miliar rupiah, terdiri dari kerugian ekosistem dan nilai ekonomi kayu. Langkah tegas Satgas PKH ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jihan Nabilah, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan. Menhan Syafri menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan, pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut, seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa. Karena itu, Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabilah, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan tidak ada pembahasan terkait rencana masuk dalam Kabinet Merah Putih. Paloh menyebut pertemuan dengan Menhan Syafri murni dalam konteks silaturahmi untuk membangun optimisme dan soliditas nasional. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Paloh menjelaskan tidak ada pembahasan politik praktis atau rencana penempatan kader Nasdem di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, fokus pembicaraan berada pada upaya menjaga optimisme dan keutuhan bangsa dalam mendukung pemerintah yang berjalan. Lebih lanjut, Paloh menegaskan, komunikasi antara Nasdem dan Kementerian Pertahanan akan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung stabilitas dan kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Tidak semuanya pembicaraan kita itu mengarah kepada apakah memang sekarang yang Nasdem di luar kabinet nanti ada pembicaraan ke arah kabinet. Tidak ada. Tapi sekali lagi saya katakan, ada optimisme yang masih ada dan harus terjaga lebih baik untuk membangun optimisme tidak hanya kelompok yang saya pahami, tapi seluruh komponen dan elemen masyarakat lainnya. Terima kasih. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi peristiwa lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya niat membeli mobil sejumlah pria disekap dan dianiaya calon penjual. Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan ini menimbulkan 2 korban luka hingga 6 rumah hancur. Tim Puslap-4 Barreskrim Mabes Polri bersama Polrestro Jakarta Barat mendatangi lokasi untuk menggelar olah TKP guna memastikan penyebab peristiwa ledakan tersebut. Sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan gas terjadi pukul 6.00 WIB. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi menjelaskan, ledakan terjadi saat korban berinisial ES, 73 tahun, selaku pemilik rumah, hendak menyalakan kompor. Namun diduga adanya kebocoran pada regulator menyebabkan terjadinya ledakan. Kapolsek menyebut hasil olah TKP menunjukkan regulator dan pipa gas hanya diikat oleh korban. Terdapat 6 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan tabung gas. Selain merusak rumah, 1 unit mobil terkena dampak dari ledakan ini. Polisi memastikan tidak ada kebakaran pasca ledakan. Ia mengatakan sudah memeriksa 2 orang saksi dalam peristiwa ini, yakni warga yang pertama kali menolong korban dan yang mendengar ledakan. Pihaknya juga mengungkapkan tengah berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab teknis ledakan. Rekaman CCTV juga turut diperiksa oleh kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pasca terjadinya ledakan tabung gas 12 kg di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian awal. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara awal pasca terjadinya ledakan tabung gas di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan, saat ini tercatat ada 2 orang korban luka akibat ledakan ini yang saat ini masih mendapatkan penanganan medis. Kedua korban yakni ES 73 tahun pemilik rumah tempat awal ledakan yang tengah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan luka bakar 70%. Sementara 1 korban lain, WS 47 yang merupakan tetangga dari ES, mengalami luka reruntuhan puing di bagian kepala. Saat ini polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi terkait peristiwa ledakan ini. Itu sekira pukul 6.00 pagi. Jadi korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil
olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Karena tadi kita berhasil tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya itu sempat longgar dan disiasati oleh korban diikat. Jadi pemasangannya tidak rapi lah gitu. Jadi disiasati. Jadi tabung tersebut baru dipasang sekitar 1 mingguan oleh korban. Jadi saat mau menyalakan kompor terjadi ledakan. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial WF umur 47 tahun. Rencananya olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan itu beredar dalam video amatir. Pihak kepolisian pun telah menangkap para pelaku dan menyelamatkan korban penyanderaan. Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Angin puting beliung menerjang Kampung Bojen, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akibat kejadian tersebut menyebabkan beberapa atap rumah warga dan atap tempat parkir kendaraan Masjid Agung Bojen porak-poranda. Angin puting beliung menerjang Kampung Bojen, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akibat kejadian tersebut menyebabkan beberapa atap rumah warga dan atap tempat parkir kendaraan Masjid Agung Bojen porak-poranda. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah dan adakah korban luka akibat terjangan angin kencang. Berdasarkan informasi disampaikan oleh Camat Sobang, Mamak Mahpudin, kalau waktu kejadian angin kencang pada hari Rabu 15 Oktober 2025 siang, sekitar pukul 14.00 WIB. Selain rumah, garasi tempat parkiran motor di Masjid Agung Bojen bagian atapnya lepas semua. Kepala Pelaksana BPBDPK Riza Ahmad Kurniawan melalui sekretarisnya Nana Mulyana mengatakan,
Pusdalops BPBDPK sudah menerima informasi adanya bencana angin puting beliung menerjang Subang. Selain itu, sejumlah ruas jalan terputus karena terhalang pohon tumbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan berkas perkara dari 3 tersangka penembakan brutal WNA Australia ke Kejari Badung, kawasan Mengwi, Badung. Polisi memborgol kaki dan tangan ketiga pelaku, memakai zebo dan juga digiring menggunakan mobil taktis lapis baja yang dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2 yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali terkait kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Radmanovic, warga negara Australia di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Tersangka yang juga warga negara Australia yakni Darci Francesco Jensen dan juga Tupu Pasa Middlemore dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja, lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil, rantis ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung, Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Nah, hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Pak, kendalanya apa sih, Pak? Agak lama nih, Pak. Kendala tidak ada, cuman beberapa kali penelitian baik kita maupun pihak Kejaksaan sehingga berkas itu hari ini tanggal 14 dinyatakan sudah lengkap. Seperti itu. Tidak ada kendala. Kenapa harus menggunakan rantis? Nah, karena memang SOP kita seperti itu, karena penanganan khusus, atensi khusus seperti itu. Dan motif atau pengakuan mereka sejauh ini seperti apa? Nah, untuk motif dan pengakuan nanti sama-sama kita dengarkan di pengadilan, Pak. Karena saya juga tidak berani mengucapkan yang belum secara fakta nanti di persidangan. Nanti sidangnya kita informasikan kapan dan di mana. Artinya mereka tidak kooperatif selama pemeriksaan? Kooperatif, pemeriksaan kooperatif. Cuman kan saya juga tidak berani menyampaikan ini secara gamblang karena hasil uji dari pihak pengadilan juga belum ada. Sudah mengakui mendapatkan pistol dari mana Anda karena kooperatif benar? Kalau seperti itu nanti kita sama-sama dengarkan di persidangan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung, Bali selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia, Zivan Radmanovic, meninggal dunia. Zivan Radmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini maka kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Kemudian kami tetap minta dari Pak Kapolres untuk pengamanannya. Jadi kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar begitu. Untuk penanganan ini dilakukan di mana nantinya, Pak? Kami lakukan penanganan selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Pak, nanti untuk kedepannya proses persidangan akan diamankan, dong?
dengan pengamanan. Siap, kita mohon pengamanan dari Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan harapan kita semua aman lah dan lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan jaminan bahwa Bali ini dalam kondisi aman. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang melanda 5 negara bagian di Meksiko menyebabkan sedikitnya 64 orang tewas dan 65 orang hilang. Otoritas setempat menyatakan kota Poza Rica di negara bagian Veracruz mengalami kerusakan parah setelah sungai Chazones meluap. Inilah video yang menunjukkan jalanan yang terendam dan kerusakan material akibat banjir yang melanda sejak Senin 13 Oktober 2025. Otoritas di negara bagian Veracruz mengimbau warga yang terdampak atau berada di zona risiko untuk segera mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan. Pemerintah negara bagian dari pusat bersama militer serta tim penyelamat melaksanakan operasi gabungan untuk memberikan bantuan darurat dan memulai pembersihan lumpur serta puing-puing di wilayah terdampak. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengunjungi kota Poza Rica pada Minggu 12 Oktober dan meninjau langsung upaya sanitasi bersama dengan Gubernur Veracruz, Horacio Nahli, serta pejabat militer. Sheinbaum juga mengaku skala kerusakan yang luas dan menyatakan bahwa operasi pembersihan dan pemulihan akan diperkuat dengan dukungan Kementerian Pertahanan Nasional, pemerintah negara bagian dan juga otoritas kota. Koordinasi Nasional Perlindungan Sipil melaporkan korban jiwa tersebar di negara bagian Hidalgo, Puebla, Querétaro dan juga Veracruz. Pemerintah federal menegaskan operasi bantuan untuk semua wilayah terdampak akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok. Inilah rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan belajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati area parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar. Saat kepergok pelaku lalu menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Tadi itu memang gak langsung dibukain, soalnya kayak agak curiga gitu kan. Pas begitu ngelihat dia celingak-celingok, aku bilang ke kawan aku, Miss Putri, itu siapa ya? Kok kayak agak kayak nyurigain gitu. Terus dia bilang, Miss Nanda coba dilihat katanya. Terus aku berdiri, tapi itu nggak langsung membuka pintu. Aku liatin dulu, terus kata Miss Putri, Miss coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus dalam hati aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik pada naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sebuah truk box oleng dan menabrak sebuah tiang listrik tepat di depan Gang Kampung Bali, Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Dan tak hanya menghantam tiang listrik, truk juga menabrak 2 orang lansia hingga salah satunya meninggal dunia. Bapak tahu? Ibu tinggal di mana? Ibu jangan ditanya. Sebuah mobil box mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 2 orang lansia menjadi korban, salah satunya diantaranya meninggal dunia. Menurut saksi, kejadian bermula saat sebuah truk box melaju kencang dari arah Tangerang menuju Cengkareng dan tiba-tiba oleng ke bahu jalan dan menghantam keras sebuah tiang listrik yang berada di tepi jalan. Saat kejadian, terdapat 2 orang lansia yang tengah berdiri di depan Gang Kampung Bali menjadi korban dari insiden tersebut. 2 orang lansia berjenis kelamin wanita berusia sekitar 60 tahun, satu diantaranya meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Dan Mogot, Jakarta Barat. Korban lainnya mengalami luka di bagian wajah dan terlihat syok berat atas insiden tersebut. Diduga supir truk dalam keadaan sakit.
Sebab menurut saksi, supir truk yang sempat dimintai keterangan oleh warga terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya. Jadinya jam 7.30, setengah 8. Nah, saya lihat ada seorang ibu berdiri di sini. Nah, pas 2 orang. Nah, ada mobil box, Pak. Mama minggir-minggir, dia kenceng, Pak, tadi, Pak. Nah, 2 ibu itu langsung turun, Pak. Ada Pak meninggal, Pak. Yang di sini, Pak, jatuh, Pak, tuh, yang dekat puing, Pak. Ibu-ibu? Ibu-ibu, Pak. Ya, Pak. Usianya berapa? Waduh, udah tua juga sih, Pak. Nggak tahu usianya berapa. Ada sekitar 60 mah, ada 65, Pak. Ada aja setirnya, Pak, pasti turunin anak-anak. Bawa ke sini. Bukan busa, Pak, mulutnya, Pak. Mulutnya ke busa? Iya, Pak. Tuh, Pak. Ditanya, agak nyambung, Pak. Ditanya nggak nyambung? Iya. Itu apakah keadaan mabuk atau sebenarnya? Ada bilang mabuk, ada bilang epilepsi, Pak. Kini pengemudi truk box dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kecelakaan yang menewaskan 1 orang lansia. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk dari Jakarta ke Nusa Kambangan, tepatnya pada Kamis pagi 16 Oktober 2025. Salah satu yang dipindahkan adalah aktor Amar Zoni yang terlibat dalam kasus narkoba. 6 orang warga binaan high risk dipindahkan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jakarta ke Kepulauan Nusa Kambangan Cilacap pada Kamis pagi. Pemindahan ini merupakan bagian dari penugasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan yang serius menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba. Seperti warga binaan high risk lainnya, mereka akan ditempatkan di lapas super maksimum dan maksimum security dengan pengawasan ketat oleh petugas lapas Nusa Kambangan. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami pamit undur diri. Saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Diati. Terima kasih dan sampai jumpa.